bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Penangkapan dua aktivis muda, Laras Faizati Hairunisa dan Viga Lesmana, menjadi sorotan publik sejak awal September 2025. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang berujung pada ajakan provokatif di media sosial. Sementara itu, perhatian masyarakat juga tertuju pada nama lain yang selama ini dikenal vokal, Salsa Arwina Hutagalung. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana jadinya bila Salsa tidak berada di luar negeri? Apakah ia akan bernasib sama dengan rekan-rekannya yang kini mendekam di tahanan? Salsa Arwina Hutagalung merupakan aktivis muda yang belakangan ini mencuri perhatian karena keberaniannya mengkritik DPR RI. Salah satu pernyataannya yang paling keras adalah ketika ia menantang anggota dewan terkait isu tunjangan rumah dinas. Aksi lantang itu menimbulkan simpati dari sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terusik. Posisinya di Denmark, tempat ia kini menempuh studi, membuat Salsa relatif aman dari jerat hukum yang sedang menjerat Laras dan Viga. Namun, kondisi tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Apakah keberadaan Salsa di luar negeri benar-benar menjadi penyelamat, atau justru hanya menunda potensi ancaman hukum yang sama? Sejumlah pengamat menilai, jika Salsa berada di Indonesia, kemungkinan besar ia juga akan menghadapi tekanan serupa. Apalagi, rekam jejak digitalnya menunjukkan ia tak segan menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun institusi negara. Nama Laras Faizati Hairunisa kini ramai diperbincangkan, bukan lagi karena prestasi akademik atau profesionalnya, melainkan karena status hukumnya sebagai tersangka. Padahal, perjalanan karirnya terbilang gemilang. Laras meniti karir internasional sejak 2022 sebagai content creator di 4K Media Art Production di Dubai. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Adbrick, perusahaan berbasis di Uni Emirat Arab. Kiprahnya semakin mengglobal ketika ia terpilih sebagai International Ambassador di DP World dalam ajang Expo 2020 Dubai. Pada 2024, Laras masuk ke lingkaran diplomasi kawasan Asia Tenggara dengan bekerja di Sekretariat ASEAN Interparliamentary Assembly, AIPA. Mulanya ia menjadi Attackman Officer, sebelum akhirnya naik jabatan menjadi Communication Officer pada September 2024. Pendidikan Laras juga sejalan dengan karirnya. Ia lulus sarjana Public Relations dari LSPR Communication and Business Institute pada 2021, kemudian meraih gelar Magister International Communication Management dari kampus yang sama pada November 2023. Sayangnya, semua catatan impresif itu seakan runtuh setelah ia dituduh memprovokasi aksi demonstrasi melalui unggahan Instagram. Ia disebut menghasut massa untuk melakukan pembakaran gedung Mabes Polri. Akibatnya, ia dijerat dengan UU ITE dan pasal-pasal dalam KUHP terkait penghasutan. Penangkapan Laras menimbulkan reaksi keras di media sosial, dengan tagar dukungan yang sempat trending. Namun, pihak KIPA mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Laras dari posisinya, menyusul statusnya sebagai tersangka. Selain Laras, aparat juga menangkap Viga Lesmana, aktivis perempuan yang namanya mulai dikenal sejak beberapa tahun terakhir. Viga, yang memiliki latar belakang hukum, kerap terlibat dalam advokasi isu-isu sosial, mulai dari lingkungan hidup hingga kebebasan berekspresi. Meski belum banyak informasi detail tentang riwayat karir Viga, rekam jejaknya di sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas sipil membuatnya dikenal sebagai sosok yang vokal. Ia disebut turut berperan dalam koordinasi aksi demonstrasi yang sama dengan Laras. Viga kini juga ditahan di Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka terhadapnya menambah daftar panjang aktivis yang berurusan dengan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kasus ini, nama Salsa Arwina Hutagalung kembali diperbincangkan. Publik mengaitkan keberaniannya dalam bersuara dengan risiko hukum yang mungkin ia hadapi bila masih berada di Indonesia. Salsa selama ini dikenal lantang dalam menyampaikan kritik. Tak jarang ia menyindir pejabat publik melalui pernyataan yang tajam dan penuh sindiran. Hal itu membuatnya memiliki pengikut loyal di media sosial, sekaligus lawan yang menunggu celah untuk menjatuhkannya. Namun, berbeda dengan Laras dan Viga, Salsa kini tinggal di Denmark untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut membuatnya seolah berada dalam perlindungan jarak,
meskipun tetap tidak sepenuhnya kebal dari potensi jeratan hukum, mengingat aktivitas daring bisa diakses lintas batas. Beberapa pengamat menilai, posisi Salsa di luar negeri adalah keberuntungan sekaligus dilema. Di satu sisi, ia terhindar dari represi langsung. Namun di sisi lain, keberadaannya di luar negeri bisa dimaknai sebagai pengasingan tak resmi karena keterbatasannya untuk pulang tanpa risiko. Penangkapan Laras dan Viga menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap langkah hukum ini sebagai bentuk penegakan aturan demi menjaga ketertiban. Namun, tak sedikit pula yang menilai kasus ini menunjukkan penyempitan ruang kebebasan berekspresi. Organisasi masyarakat sipil menyoroti penggunaan UU ITE yang kembali menyeret aktivis ke ranah hukum. Mereka mengingatkan bahwa kritik seharusnya tidak diperlakukan sama dengan hasutan kekerasan, kecuali ada bukti yang benar-benar valid. Sementara itu, di media sosial, banyak yang menyoroti kemungkinan nasib Salsa jika ia berada di Indonesia. Kalau Salsa di sini, mungkin sudah ikut ditangkap juga, tulis salah satu warganet. Kasus penangkapan Laras Faizati Hairunisa dan Viga Lesmana menambah daftar panjang aktivis muda yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, sorotan terhadap Salsa Arwina Hutagalung membuka diskusi lebih luas mengenai kebebasan berekspresi, perlindungan aktivis, serta peran media sosial dalam dinamika politik Indonesia. Apakah keberadaan Salsa di Denmark benar-benar menjadi penyelamat, atau sekadar penunda risiko? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, peristiwa ini menunjukkan bahwa suara kritis anak muda tetap menjadi faktor penting dalam perdebatan publik, meski dibayangi ancaman hukum.